Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rasnia Mahala, NIM 2018-017-134, kelas 5A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental PT Astra International. Yang pertama, data rasio perusahaan subsektor pada Astra International. Jenis rasionya ada ROE, DER, PER, BPVR, dividend yield. Anak perusahaannya terdiri dari ACST atau Aset Indonesia Tbk, ASGR, Astra Grapia Tbk, dan Auto, Astra Auto Park Tbk. Pada Astra International, rasio ROE-nya sebesar 12,09%, DER-nya sebesar 94,51%, PER-nya 11,73, dan PBVR-nya 1,42, dividend yield-nya 3,94%. Pada ACST itu ROE-nya minus 103,40%, DER-nya 284,95%, PER-nya minus 1,27%, PBVR-nya 1,31, dividend yield-nya 2,53%. Pada GSGR atau Astra Grapia, ROE-nya 2,83%, DER-nya 53,79%, PER-nya 20,73%, PBVR-nya 0,59%, dividend yield-nya 10,72%. Pada perusahaan auto atau Astra Auto Park Tbk itu ROE-nya minus 3,19%, DER-nya 43,80%, PER-nya minus 12,87%, PBVR-nya 0,41%, dan dividend yield-nya 7,05%. Dari data ini saya ambil dari sumber RTI Bisnis 28 Oktober 2020. Selanjutnya yakni analisis perankingan. Di sini saya mengambil dua perusahaan yang akan saya bandingkan, yaitu ASII dan ASGR. Mengapa saya mengambil dua ini? Karena pada ACST dan Auto itu ROE-nya minus, sehingga saya tidak mengambil. Baik, masuk pada perankingan. Di sini ASII ROE-nya mendapatkan ranking 1 dan ASGR-nya mendapatkan ranking 2. Mengapa? Karena ROE itu semakin besar maka semakin baik. Selanjutnya DER, ASII mendapatkan ranking 2 sedangkan ASGR mendapatkan ranking 1. Mengapa? Karena pada DER semakin kecil rasionya maka semakin baik perusahaannya. Yang ketiga PER, itu ASII mendapatkan ranking 1 sedangkan ASGR mendapatkan ranking 2. Mengapa? Karena PER itu semakin kecil rasionya maka semakin baik. Selanjutnya PBVR, ASII mendapatkan ranking 2, ASGR mendapatkan ranking 1. Mengapa? Karena semakin kecil rasionya maka semakin baik. Jenis rasio dividend yield itu ASII mendapatkan ranking 2 sedangkan ASGR mendapatkan ranking 1. Mengapa? Karena di dalam rasio ini semakin besar maka semakin baik. Jumlahnya ASII memiliki 8 dan ASGR memiliki 7. Selanjutnya, mengapa memilih PT Astra International? Yang pertama, Astra merupakan salah satu konglomerat terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Yang kedua, Astra ini juga memiliki performa yang baik dibandingkan dengan para pesaingnya di subsektor yang sudah dijelaskan pada tabel perbandingan. Yang ketiga, Astra International masuk 2 besar perusahaan di Asia. Di tahun 2019, PT Astra International memboyong 2 penghargaan dari Asia Money The Asians Outstanding Companies Poll. Yang keempat, perusahaan ini sangat familiar untuk kita, bahkan produknya biasa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya yakni profil PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk atau Astra merupakan salah satu konglomerat terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan induk investasi ini sering dianggap sebagai
Barometer Perekonomian Indonesia karena kehadirannya di berbagai kantor seperti otomotif, agribisnis, alat berat, pertambangan, energi, jasa keuangan, teknologi informasi, dan infrastruktur dan logistik. Saat ini kegiatan operasional bisnis yang terbesar di seluruh Indonesia dikelola melalui 235 anak perusahaan Ventura bersama dan entita asosiasi dengan didukung oleh 194.359 karyawan. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, dan lain-lain. Selanjutnya, perjalanan PT Astra International atau ASII dari tahun ke tahun. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dulu. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International INC. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi Astra International Tbk. Saat ini pemegang sahamnya adalah Child and Carge Limited 50,11% dan masyarakat 49,89%. Dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilakukan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun. Selanjutnya ini perjalanan Astra International dari tahun ke tahun. Pada tahun 1957 awal berdirinya PT Astra International dengan nama Astra International INC. Di tahun 1969 Astra International dituju sebagai distributor mobil Toyota di Indonesia. Di tahun 1970 Astra International dituju sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda di Indonesia. Di tahun 1971 Astra International mendirikan PT Federal Motor sebagai pabrik pada perakitan sepeda motor Honda. Sekarang dikenal sebagai PT Astra Honda Motor. Tahun 1972 Astra International mendirikan PT United Tractor Tbk atau UNTR yang mengelola usaha di bidang perdagangan dan penyewaan alat berat. Di tahun 1973 Astra International mendirikan PT Multi Agro Corporation yang mengelola divisi agribisnis. Di tahun 1990 Astra International melakukan penawaran umum perdana sebanyak 30 juta lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut di www.kuhani.com. Selanjutnya yakni Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan. Presiden Direktur di sini yaitu Joni Bunarto, Direktur Johannes Loman, Direktur yang kedua Suparno Jamin, dan yang lain-lain. Presiden Komisaris yaitu Prijono Sugiarto, Komisaris Sri Indarstuti, Komisaris Rahmat Wulayanto, dan yang lain-lain. Berita terbaru Astra International. Cegah Corona, Astra International menyumbangkan bantuan senilai 63 miliar. PT Astra International Tbk menyalurkan bantuan tahap awal sebesar 63 miliar kepada pemerintah. Bantuan ini merupakan dukungan pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Selanjutnya ini penghargaan yang diterima oleh PT Astra International. Pertama, Most Organized Investor Relation, ada Top Corporate Reputation, The Best Green CEO,
Social Business Innovation Award, Most Powerful Company, Top 3 Most Powerful Automaker Brand in Indonesia, Most Admired Company, Most Admired. Selanjutnya di sini ada income statement. Yang warna biru ini net income, yang pink revenue, dan yang hijau net profit margin. Ya, pertama kita melihat net income. Di sini di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Di tahun 2019 mengalami penurunan sedikit. Di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat cukup drastis. Selanjutnya revenue. Di sini di tahun 2015 sampai dengan 2018 meningkat. Di tahun 2019 menurun, dan di tahun 2020 menurun drastis. Selanjutnya net profit margin. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2015 sampai dengan 2020. Selanjutnya ini balance sheet. Yang warna hijau ini equity, merah liabilitas, biru aset, dan toska ini debit equity ratio atau DER. Yang pertama equity. Di tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Di tahun 2019 mengalami penurunan, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan. Selanjutnya liabilitas. Ini di tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan, 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya aset. Ini dari 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, dan di 2020 mengalami penurunan. Debt equity ratio atau DER ini mengalami peningkatan di 2019 dan mengalami penurunan di 2020. Selanjutnya hasil-hasil positif ASII beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, baik itu mencari capital gain dari penjualan saham, mencari ROE, karena di tahun 2020 ASII membagikan ROE sebesar 12,09%. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.